Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rifki Al-Jaki dengan 1111002. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, organ sensoris dan motorik dan sensori pathway. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu saraf pusat. Saraf pusat itu terdiri dari dua organ. Pertama adalah ensefalon atau otak dan medula spinalis atau tulang belakang. Ensefalon itu sendiri terdiri dari prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Di mana prosencephalon sendiri itu akan terbagi menjadi dua, telencephalon yang ada pada bagian atas ini dan diencephalon yang ada pada bagian dalamnya. Lalu mesencephalon itu ada di sini, yaitu yang menghubungkan antara pons dan korteks cerebri, otak tengah lah istilah lainnya. Lalu ada rhombencephalon yang terbagi menjadi pons, cerebellum atau otak kecil, dan medula oblongata atau disebut juga mesencephalon. Nah, korteks cerebri sendiri terbagi menjadi dua, sepasang lah di tepatnya, dan kanan. Dan dia itu banyak lobus. Yang pertama itu adalah lobus frontalis yang ada pada bagian depan, lalu bagian lobus temporalis yang ada di bawah sini, lalu kemudian lobus parietalis yang ada di tengah-tengah atas sini, dan kemudian lobus occipitalis. Lalu dari beberapa sumber disebutkan juga bahwa ada yang namanya lobus limbicus dan lobus insularis. Lobus frontalis dan lobus parietalis itu dipisahkan oleh sebuah sulcus yang seperti pada gambar ini ada namanya sulcus centralis. Itu memisahkan antara lobus frontalis dan lobus parietalis. Lobus frontalis sendiri banyak iris dan sulcus. Iris itu adalah semacam tonjolan-tonjolan yang berwarna kuning yang penting ini. Sedangkan sulcus itu adalah garis-garis yang memisahkan tonjolan-tonjolan tadi. Yang di gambar ini warnanya kayak warna hitam gitu. Contoh, pada lobus frontalis ada yang namanya gyrus frontalis superior, lalu gyrus frontalis medius, di mana antara keduanya itu dibatasi oleh sulcus frontalis superior, lalu di sini terdapat gyrus presentralis, yang dimana dia dibatasi dengan gyrus frontalis inferior. Nah, di sini terdapat semacam regio-regio itu, namanya ada gyri orbitalis, gyrus frontalis, pada gyrus frontalis inferior itu terdapat semacam pembagian area gitu. Ada gyri orbitalis, gyri triangularis, pars triangularis, dan terakhir itu pars opercularis. Nah, area-area ini itu penting karena berkaitan dengan bicara dan mendengar orang. Misalkan ada terjadi gangguan pada area ini, itu bisa menyebabkan seorang itu mengalami gangguan dalam bicara dan mendengarkan. Yang mana namanya tuh bisa aja menjadi aphasia Broca atau aphasia Wernicke, tergantung dari macam gejalanya. Lalu di sini pada lobus parietalis itu ada lobus postcentralis, berarti sudah di depan, sudah melewati sulcus. Di belakang, kalau lihat itu di bagian belakang sulcus. Di sini terdapat lobus parietalis superior yang libat. Lalu ada kemudian lobus parietalis inferior, ada giri supraangularis dan giri supramarginalis dan giri angularis. Pada lobus parietal, pada lobus temporalnya itu terdapat gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, gyrus temporalis inferior. Untuk penamaan sulcus-sulcusnya itu kebanyakan seperti sulcus temporalis superior dan sulcus temporalis inferior. Kebanyakan sulcus hanya seperti itu. Lalu juga ada namanya sulcus intraparietalis, sulcus lateralis yang memisahkan antara lobus frontal dan lobus temporal. Kemudian ada juga sulcus parieto-occipitalis, lobus parietal dengan lobus occipital. Selanjutnya,
Ini adalah tampilan lebih dalamnya. Nah, ini adalah penampakan dari lobus insularis. Berada di bagian dalam otak. Bisa kita lihat ada yang namanya sulcus centralis insulae, yang pada bagian sini dia membelah insula menjadi bagi dua. Lalu ada sulcus circularis insulae, gyrus longus insulae. Ini gyrus seperti yang sebutkan, dia adalah penonjolan-penonjolan. Dan yang terakhir itu adalah lumen insula dan giri brevis insula yang ada pada gambar ini. Uh, Misalkan otak kita belah pas kita akan pokoknya kalau kita belah secara sagittal akan dapat penampakan seperti ini, menunjukkan bagian dalam dari korteks cerebri itu. Seperti yang bisa kita lihat di sini terdapat sebuah rongga yang warna putih ini, namanya itu adalah corpus callosum. Ada penomoran untuk corpus callosum itu lebih ke arah pembagian daerah-daerahnya lah. Pada nomor 1 adalah genu corpus callosum. Lalu yang nomor 2 itu adalah rostrumnya, corpus callosum rostrum. Lalu yang nomor 3 itu adalah truncus. Lalu yang nomor 4 adalah splenikum. Nah, di sini juga ada semacam putih yang menonjol lebih ke arah tengah. Ini namanya fornix. Lalu di sini yang warna pink ini, yang di antara fornix sama corpus callosum itu adalah septum pellucidum. Dan di bawah dari septum pellucidum itu ada yang namanya thalamus. Thalamus ini akan berfungsi menyalurkan sinyal-sinyal yang didapat dari organ sensoris. Nah, di sini terdapat yang namanya gyrus cinguli. Dia berada di bawah dari lobus-lobus yang ada tadi. Pada gambar, dia berada di bawah dari gyrus frontalis superior, lobus paracentralis, precuneus, dan cuneus. Cuneus ini letaknya ada pada lobus occipitalis, cuman dia lebih ke dalam. Selanjutnya itu adalah septismus giri cinguli. Dia berada pada bagian posterior dari corpus callosum tadi. Nah, di bawah dari ini terdapat uncus. Mereka berada pada lobus temporalis, tapi ke arah bagian dalamnya sih. Di sini ada gyrus parahippocampalis, gyrus occipitotemporalis lateralis, gyrus sama terakhir gyrus occipitotemporalis medialis. Nih, seperti pada gambar kelihatan. Ini lebih ke arah bagian dari dalam korteks cerebrinya. Selanjutnya yaitu adalah sistem limbik. Sistem limbik ini definisinya adalah kumpulan struktur jaringan saraf yang ada pada otak. Fungsinya itu untuk mengatur emosi, perilaku, sama memori. Apa aja komponen-komponennya? Nah, yang pertama itu sebenarnya ada amigdala. Nih, seperti pada gambar ini, amigdala. Amigdala ini bentuknya kayak kacang almond dan fungsinya itu untuk mengatur respon emosional kayak takut, marah, sedih, bahagia, cemas. Nah, selanjutnya itu adalah hipokampus. Struktur yang ini belakangnya dari amigdala. Hipokampus ini bentuknya lebih mirip kayak karakoda dan fungsinya untuk memori jangka panjang. Malah memori lah. Lalu ada hipotalamus. Nah, warna biru Ken itu fungsinya untuk regulasi hormon tubuh dan homeostatis juga. Kemudian yang warna hijau keliling ini namanya gyrus singulat atau yang tadi pada gambar sebelum ini gyrus cinguli. Nah, apa peran dari gyrus cinguli? Dia berperan untuk pengolahan emosi dan pengambilan keputusan. Dia mirip-mirip sama amigdala lah karena berhubungan juga sama emosi. Virus cinguli ini juga nanti berperan dalam mengontrol rasa sakit. Kan bisa aja kan rasa sakit kita terima itu dikurang-kurangin atau dilebih-lebihin. Nah,
Itu tuh yang bekerja adalah bagian dari gyrus cinguli. Kemudian ada corpus callosum yang terbagi menjadi empat tadi pada anak ini, yang ini warna putih yang terbagi menjadi empat tadi. Yang di sini tuh ada genu, rostrum, truncus, sama spleniculum. Nah, apa perannya dalam sistem saraf? Ini lebih kayak menghubungkan hemisfer kiri sama hemisfer kanan. Itu aja sih. Belum ada komponen spesifik yang dapat dijelasin. Nah, kemudian di sini ada corpus mammillaris atau mammillary body. Nah, tadi kan hippocampus gunanya untuk memori jangka panjang. Kalau mammillary body dia berpendar memori, tapi dia tuh lebih ke arah memori jangka pendek. Selanjutnya itu ada ini glandula pinealis atau pineal gland, yaitu berfungsi untuk regulasi siklus tidur bangun. Kayak kita mau bangun, mau tidur, itu ada kerja ada fungsi kerja dari glandula pineal, yaitu memproduksi melatonin. Jadi dia erat kaitan sirkadian. Lalu selanjutnya di sini adalah basal ganglia. Nah, bisa kata di sini ada nukleusnya. Pertama itu adalah nucleus accumbens, lalu ada olfactory tuberculum, ventral pallidum, lalu ventral tegmental area, substantia nigra. Nah, ini letaknya ada pada pons ya. Sedangkan yang tiga sebelumnya berada pada ventralis. Dan ada subthalamic nucleus, thalamus, ada globus pallidus, ada putamen, ada cauda nucleus. Pokoknya untuk faktor yang berwarna merah ini adalah basal ganglia, sedangkan yang berwarna biru itu adalah semacam area struktur yang berkaitan aja lah. Nah, sebenarnya apa sih basal ganglia itu? Basal ganglia itu adalah sekelompok nukleus yang terletak di dasar otak dan otak sini yang berfungsi untuk gerakan, pembelajaran motorik, sama fungsi eksekutif dan perilaku emosional lainnya. Nukleus itu apa sih? Nukleus itu adalah sekelompok kumpulan neuron yang ada pada saraf pusat. Nah, jadi ini pada merah-merah ini, yang warna merah-merah ini tuh sebenarnya adalah kebanyakan kelompok-kelompok neuron gitu, neuron banyak, nukleus. Nah, nukleus yang ada di dasar otak sama otak sini itu namanya basal ganglia. Termasuk pada pons juga ya. Ini di pons soalnya ada substansia nigra. Oke, selanjutnya itu adalah mesencephalon dan truncus acetali. Mesencephalon tadi itu adalah otak tengah. Dia menghubungkan pons sama korteks cerebri. Nah, di sini di paling atas itu ada yang namanya pulvinar thalami. Lalu di sini ada tonjolan tengah ini, namanya glandula pineal. Kayak glandula pinealis ini fungsinya itu untuk mengatur siklus tidur bangun dengan memproduksi hormon melatonin. Lalu di bawah dari glandula pinealis itu ada colliculus superior, di bawahnya lagi ada colliculus inferior. Nah, di sini ada akan keluar juga ya tempat keluarnya nervus spatialis, nervus 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 cranialis nomor 4, yaitu nervus trochlearis. Nah, ini yang tengah-tengah sini. Nah, nanti dari bawah nervus trochlearis itu akan semacam ada lengkungan gitu. Ini namanya velum medullare superioris. Lalu di sini adalah struktur-struktur semacam
namanya itu ada pudendulus cerebralis superior, pudendulus cerebralis medius, sama pudendulus cerebralis inferior. Di bawah sini ada semacam lubang atau cekungan gitu. Cekungan namanya fossa rhomboidea sulcus medianus. Di bawah sini ada namanya tuberculum cuneatum sama penonjolan tuberculum gracile. Itu ada bagian sini. Lalu di sini ada brachium colliculus. Itu semacam branch dari corpus superior dan pemanjangan atau persabangannya. Terus di sini ada corpus genitulatum, ada brachium colliculus inferior. Nah, ini. Lalu ada corpus genitulatum laterale, tractus opticus, pedunculus cerebri, pons. Nah, di sini juga keluar salah satu corpus cranialis yang lain, yaitu nervus trigenius, nervus kelima. Ada radix motoria sama radix sensoria. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada next. Nah, di sini ada nih nervus cranialis lain yang keluar. Ada nervus facialis, dia keluar dari bawah pudendulus cerebralis medius. Nervus vestibulocochlearis, nervus ke-8. Lalu ada piramis medulla oblongata, nervus glossopharyngeus, nervus hypoglossus, dan nervus vagus. Nah, di sini keluar juga nih nervus accessorius yang terdiri dari radices craniales. Itu tuh jamak dari radix cranial. Makanya namanya jadi radices craniales. Juga ada radices spinales dan terakhir itu ada nervus cervicales. Itu bukan bagian dari nervus cranialis lagi ya, teman-teman. Dia terbagi menjadi dua, radix anterior sama radix posterior. Itu akan lebih lanjut kita bahas next slide itu pada sensori dan motor. Next slide. Nah, ini pons dan cerebellum itu adalah beda ya sama otak tengah. Strukturnya yang kayak ada pohon-pohon ini. Juga ada pons. Nah, struktur kedua dari batang otak. Nah, lanjut ini mungkin kebanyakan ya kalau saya sebutin semuanya. Jadi mungkin saya akan nyebut penting-pentingnya aja. Yang pertama itu adalah ventriculus quartus. Ini merupakan struktur ketiga dari ventriculus yang ada di otak. Ventriculus itu adalah semacam ruangan kecil. Jadi sebenarnya ini semacam kayak ruang gitu. Lalu di sini ada fossa rhomboidea. Lalu di sini ada aqueductus mesencephaly. Ini tempat lewatnya berbagai macam cairan dan hormon. Tempat keluarnya cairan dan masuknya cairan ke otak dari luar dari otak dan ke otak. Di sini ada corpus mammillare. Nah, di sini juga harus tunjukkan chiasma opticum. Chiasma opticum ini adalah nanti nervus opticus itu bakal hilang dari kiri dan kanan. Sehingga sarafnya itu memanjang ke otak yang lateralnya. Lalu di sini lanjut kita ke cerebellum. Nah, ini cerebellum. Nah, di sini terdapat kayak penonjolan gitu. Namanya kulmen. Kulmen. Lalu di sini juga terdapat struktur yang kayak putih-putih dalam kulmen tadi itu namanya decreve. Tuh. Nah, di sini kan pada cerebellum ini kan kalau sebelah share segitu tuh kelihatan nih kayak semacam pohon-pohon gitu yang areanya warna putih ini nih yang kayak bentuknya pohon. Nah, sudah pada tahu namanya tuh arbor vitae atau tree of life karena bentuknya kayak pohon. Ini mungkin salah satu nama normal yang ada di tes kedokteran umum. Oke, itu ada uvula vermis yang berada pada bawah sini. Ini ada piramis vermis, ada plexus choroideus ventriculis parti,
ada tuber vermis sama plastidium nih hitungan. Selanjutnya itu adalah medula oblongata. Medula oblongata ini adalah struktur paling bawah dari brainstem atau truncus encephalli, nama lain dari brainstem lah. Medula oblongata ini nanti bakal menurut kita bersaraf dari otak ke medula spinalis. Apa aja strukturnya ini? Yang pertama itu ada ini yang paling penting, decussatio pyramidum. Apa sih decussatio? Apa fungsinya? Nah, seperti yang kita tahu kan saraf-saraf itu sifatnya kontralateral. Artinya di sini terdapat decussatio pyramidum karena merupakan tempat persilangan saraf saraf yang menuju ke otak. Jadi misalkan ada saraf dari kiri, dia akan ke otak kanan, dan saraf dari tangan kanan ke otak kiri. Itu kedua saraf itu akan berseberangan di decussatio pyramidum. Makanya di sini juga terdapat terdapat radiatio acoustica, tractus frontopontinus, dan tractus corticospinalis lateralis, tractus corticospinalis anterior. Selanjutnya, medula spinalis terdapat fissura mediana anterior. Ini berada di bawah dari decussatio pyramidum. Tampilan dari belakangan. Di sini juga terdapat sulcus anterolateralis. Lalu kemudian ada intung mesentia cervicalis, funiculus lateralis, funiculus anterior, intung mesentia lumbosacralis, conus medullaris, filum terminale. Terdapat radix posterior, kemudian sulcus posterolateralis. Nah, untuk pembagian segmen-segmennya itu, untuk segmen cervicalis itu ada 8, dari 1 sampai 8. Sedangkan segmen parahika itu ada 12, segmen lumbalis itu ada 5, lalu di bawahnya ada segmen kemudian ada bagian dari eragiosacrum, dan terakhir paling bawah itu ada filum terminale. Filum terminale itu dia dekati dengan os occipital. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lapisan otak yang melapisi otak gitu. Jadi ada dura mater, arachnoid mater, sama pia mater. Nah, dura mater ini nanti tuh bakal membentuk semacam pelipatan-pelipatan gitu, menyesuaikan dengan bentuk otaknya. Ada palk cerebri, dia di tengah-tengah sini, ya pelipatan yang ada di tengah otak. Terus palk cerebelli, dan ada selanjutnya adalah liquor cerebrospinale atau CSF, cerebrospinal fluid. Ya, ini adalah semacam cairan lumas yang ada di lapisan otak gitu. Ya tadi itu letaknya itu ada di antara pia mater sama subarachnoid, sama di antara dura mater sama arachnoid. Khusus arachnoid itu tidak memiliki tidak diisi oleh TS ini. Karena pada arachnoid itu bersih, penuh dengan vaskular. Maksud saya untuk CS ini adanya di lapisan arachnoid mater. Dia nggak ada di dura mater sama di pia mater. Kenapa? Karena dia
mater sama dura mater itu dipenuhi oleh paskular-paskular. Jadi LCS kebanyakan adanya di lapisan arachnoid. Di sini yaitu LCS ini dihasilkan oleh plexus choroid. LCS ini sebenarnya merupakan darah yang disaring gitu. Darah yang disaring oleh plexus choroid bakal dia dihasilkan di sini, dihasilkan di ventriculus ventriculus. Tapi dia asalnya dari darah yang sudah disaring oleh plexus choroid. Nah, di sini ada ventriculus lateralis yang paling atas ini. Dia ada bagian-bagiannya, ada ventriculus lateralis cornu-frontale, pars cornu vertebrale, lalu sama cornu temporale. Kemudian itu ada ventriculus tertius yang di tengah sini nih. Nah, antara ventriculus itu aqueductus mesencepali. Dia fungsinya untuk aliran air di otak. Nah, lalu ini bawah ini baru namanya itu ventriculus quartus. Di sini terdapat apertura mediana ventriculi quarti, apertura lateralis ventriculi quarti, sama canalis centralis. Terdapat juga struktur lain kayak sulcus medianus, vestigium, recessus lateralis ventriculi quarti, folliculus facialis. Nah, ini adalah circle of Willis. Darah arteri yang ada di otak. Nah, di sini ada banyak sih darah arterinya. Dia membentuk lingkaran gitu. Di sini ada arteri carotis interna, arteri ophthalmica, arteri cerebri media, arteri komunikan anterior, arteri cerebri posterior, arteri superior cerebri, arteri inferior cerebelli, arteri vertebra, arteri posterior cerebelli, arterior meninges posterior, arteri basilaris, arteri labirin. Nah, karotopi. Karotopi ini adalah semua saraf kecuali saraf di otak sama di medula spinalis. Yaitu terbagi menjadi nervus craniales sama nervus spinales. Nah, ini adalah 12 cranial nerve. Yang pertama itu adalah nervus olfactorius, yaitu untuk saraf sensorik, artinya saraf sensorik pembau. Jadi dia itu fungsi untuk meneruskan rangsangan berupa bau ke otak. Nih, kemudian ada nervus opticus, dia sensoris mata, dia terpeka terhadap cahaya. Kemudian ada nervus oculomotorius, ini lebih ke motorik, artinya dia tuh menggerakkan suatu organ atau dia menyampaikan pesan dari otak ke organ. Yaitu motorik untuk otot-otot mata selain musculus obliquus superior sama musculus lateralis. Nervus oculomotorius ya untuk otot-otot mata ekstensif sama otot ciliaris sama otot gigi. Lalu yang keempat itu adalah nervus trochlearis, itu buat motorik juga, tapi dia adalah motorik dari musculus obliquus superior. Jadi dia tuh buat ngarahin mata ke sisi medial, medial atas. Itu adalah nervus kelima, nervus trigeminus. Ini untuk sensorik pada wajah, gigi, sama 2/3 anterior dari lidah.
tapi dia lebih ke suhu dan nyeri itu. Sedangkan untuk motoriknya yaitu untuk otot mastikasi, otot yang ya pokoknya mulut lah, berkaitan sama rahang juga. Kemudian nervus keenam adalah nervus abducens. Nervus abducens yaitu buat menggerakin mata ke arah ventral. Nah, dia menginervasi muskulus rectus lateralis. Nervus ketujuh atau nervus facialis. Dari dia yang keluar dari pons otak tadi itu. Nah, dia ini fungsinya untuk motorik otot-otot wajah dan kulit kepala, kelenjar liur, air mata. Ini juga berperan untuk motorik anterior 2/3 anterior lidah gitu. Untuk pengecap lah. Kalau yang 3 minus tadi itu dia untuk lidah peraba gitu. Jadi sama facialis itu buat pengecap. Ya rasa asam, manis, asin gitu. Facialis sensornya. Kemudian nervus ke-8 adalah vestibula cochlearis. Itu lebih ke arah sensorik bagian telinga dalam. Nih, dia menervasi cochlea, vestibulum, sama kanalis semicircularis telinga dalam. Kemudian ada yang ketiga, nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus ini fungsinya untuk motorik itu gerakan menelan sama sensorik itu 1/3 posterior. Dia nanti bakal ngerasain rasa pahit lah. Rasa pahit itu kerabatnya di nervus glossopharyngeus. Kalau ada nervus vagus. Dia ini motorik organ-organ visceral sama sensorik organ-organ visceral juga gitu. Lalu ada nervus victorius, ini nervus musculus sternocleidomastoideus sama musculus trapezius. Lalu ada nervus terakhir itu nervus hypoglossus, yaitu menginervasi otot lidah. Nah, ini adalah nervus finalis. Nervus finalis ini erat kaitannya sama kerja dari sistem pathway motor pathway sama sensory pathway. Nah, motor pathway itu artinya saraf pusat turun ke otot. Sedangkan sensory pathway itu artinya saraf dari organ-organ di bawah, organ dari otot, sensor, pokoknya dari reseptor sensor gitu, naik ke otak. Sensor pathway ini juga disebut sebagai trakus ascendens. Nah, jadi untuk sensor pathway ini pertama-tama itu adalah reseptor-reseptor itu kita itu akan menerima informasi sensorik melalui sentuhan, propriosepsi, getaran dari saraf tepi itu naik. Saraf tepi ya. Nah, sinyal dari anggota tubuh bagian atas dan 6 dan di atas itu akan berjalan di fasciculus cuneatus atau itu bagian lateral dari kolom dorsal, dari bagian lateral dari kolom dorsal. Sinyal tersebut kemudian akan bersinap di nucleus cuneatus medulla oblongata. Sedangkan sinyal dari tungkai bawah di bawah dari T6 itu akan berjalan di fasciculus gracilis, bagian medial dari kolom dorsal. Nah, yang tersebut kemudian akan bersinap di gracilis dari medulla oblongata. Untuk neuron tingkat kedua itu dimulai di nucleus cuneatus atau gracilis, sambungan dari tadi itu. Nah, serat-serat nukleus tadi itu menerima informasi dari neuron sebelumnya dan mengirimkannya ke neuron tingkat ketiga di talamus. Di medulla oblongata ini nanti
Rabus-rabus ini akan menyilang ke sisi kontranya gitu, misalkan dari kiri, kemudian bergerak ke hemisfer untuk mencapai talamus. Di neuron tingkat ketiga itu akan mengirimkan sinyal sensorik dari talamus ke korteks sensori primer di isi lateral otak. Ya kan tadi medul- di medula oblongata kan. Nah, dari medula oblongata ini akan terusin ke otak lateral. Misalkan ya sudah nih sudah bersilang ke kanan di medula oblongata. Bakal diterusin ke otak kanan. Tuh. Nah, neuron ini akan naik dari nukleus posterolateral ventral talamus, berjalan melalui kapsul internal dan berakhir di korteks. Untuk pathway yang sensori pada motorik itu terbagi menjadi dua, ada yang traktus corticospinalis sama traktus corticobulbar. Yang corticospinalis ini fungsinya untuk mensuplai otot tubuh, sedangkan yang corticobulbar itu otot-otot kepala sama leher. Terus corticospinalis itu bermula di korteks cerebral, tempat korteks tempat traktus tersebut menerima berbagai masukan. Korteks mulai dari korteks motorik primer, korteks premotorik, sama area motorik tambahan. Nah, area ini juga menerima informasi dari daerah somatosensori yang berperan dalam mengatur aktivitas atau kesehatan. Setelah berasal dari korteks, neuron-neuron tersebut bertemu dan turun melalui kapsula interna. Setelah dari kapsula interna, dia akan melewati krus cerebri di otak tengah, melalui pons dan masuk ke medula. Bagian paling bawah dari 100 terbagi menjadi dua. Serat-serat teratus kortikospinal lateral itu akan menyeberang ke sisi lain dari serat perifer. Kemudian serat-serat tadi itu akan turun ke sumsum tulang belakang, berakhir di cornu ventral. Dari cornu ventral, neuron motorik itu akan bawa terus mensuplai otot tubuh. Itulah pathway-nya. Next, kita akan bahas organ sensori. Ini ada mata ya. Nah, mata ini digerakkan oleh otot-otot. Ada musculus rectus medialis, musculus saya akan bagi berdasarkan nervusnya ya. Pertama itu adalah nervus trochlearis, nervus oculomotorius, yaitu nervus ketiga. Nervus ketiga ini akan menginervasi musculus rectus medialis, musculus obliquus inferior, sedangkan sedangkan nervus keempat, nervus trochlearis itu akan menginervasi musculus obliquus superior, dan nervus keenam, nervus abducens itu akan menginervasi musculus rectus lateralis, sehingga memungkinkan mata bergerak secara abduktif ke arah lateral. Nah, ada pupil, ada iris. Pupil ini nanti dia akan mengalami konstriksi atau dilatasi menyesuaikan cahaya yang masuk. Misalkan dia diberikan rangsangan cahaya yang kuat seperti disantar di depan mata, dia akan mengecil, ya pupilnya akan berkontraksi. Pada situasi gelap, pupilnya itu akan dilatasi. Kenapa dilatasi pada suasana gelap? Itu karena mata perlu menangkap cahaya apapun supaya kamu melihat gitu. Nah, itu adalah telinga. Nah, telinga ini terbagi menjadi dua, ada luar, telinga tengah, terbagi menjadi tiga. Telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Luar itu terdiri dari auricula sama meatus acusticus externus. 1/3 dari telinga luar itu ya uh, dibentuk oleh tulang rawan, sedangkan 2/3 sisanya itu terbentuk oleh tulang temporal. Tuh.
Nah, penghubung antara telinga luar sama telinga tengah itu adalah membrana timpani. Setelah dari situ dia akan masuk ke papilas timpani, di mana di sana tuh terdapat tiga tulang pendengaran. Nah, ada malleus, sulcus, sama stapes. Nanti ada yang namanya musculus stapedius. Musculus stapedius itu fungsinya untuk menahan gerakan dari stapes supaya tidak berlebihan dalam menggetarkan trokea. Terus pada telinga bagian dalam itu ada cochlea dan cochlearis. Selanjutnya adalah kulit dan ligamentum. Kulit ini terbagi menjadi epidermis, terus hipodermis, sama epidermis, dermis sama hipodermis atau subkutis. Epidermis ini kebanyakan dilapisi oleh jaringan tanduk atau oleh epithelium stratificatum, epithelium stratificatum squamosum cornificatum. Makanya misalkan kita nggar kulit itu bakal putih-putih, itu jaringan tanduknya. Nah, kebanyakan reseptor-reseptor seperti corpus Meissner, corpus Pacini, ini itu ada di dermis sampai subkutis. Di sini juga terdapat folikel rambut itu. Rambut ini berperan dalam mengeluarkan keringat sama menjaga suhu tubuh. Di sini juga terdapat glandula subacea. Dia nanti akan mengeluarkan keringat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.